you in spirit and in truth. You are captivating my soul. I love you, Holy Spirit. Sing to the Lord. Sing to the Lord. Sing to the Lord in the name of Jesus. Sing to the Lord. Sing to the Lord. Sing to the Lord of Jesus. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. HaKodesh Alaynu, Ruach HaKodesh Betokenu, Ruach HaKodesh Shalom, Tevarehenu Shalom. Ashirallah, Adonai Shalom, Ashirallah, Malchenu Avinu, Ashirallah, Avinu Shalom, Yevarehenu Shalom. Hallelu et Adonai kol goyim shabeku kol ha'umim haleluya kol ha'umim haleluya. Selamat sore semuanya. Kita semua akan mempelajari bersama-sama dan mendiskusikan satu topik, yaitu menyikapi ateisme dan agnostisisme. Hari ini Senin 21 April 2025. Beshem Ha'av, Vehaben, Veruah HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Mungkin agak berbeda dengan apa yang Anda terima selama ini, karena saya sudah bukan apologet lagi. Saya sekarang lebih menempatkan diri sebagai guru. Saya lebih suka menjadi guru. Dan jika Anda berguru pada seseorang, sebaiknya tidak hanya berguru pada satu orang. Di sini ada kata-kata bijak dari Profesor Eli Lisoking Eisenberg. Ini adalah dosen saya. Dia mengatakan, learn from others, never copy them. Belajarlah dari banyak orang, tapi jangan mengkopinya mentah-mentah. When you listen and read one thinker, kalau Anda hanya mendengarkan dan membaca dari satu pemikir, satu guru, you become a clone. Kamu akan menjadi kopi, menjadi cloningnya. Two thinkers, you become confused. Guru A bilang begini, guru B bilang begitu. Bingung. 10 thinkers. Nah, paling enggak 10 thinkers. You'll begin developing your own voice. Maka Anda sudah dapat menyuarakan sendiri suara Anda.
yang tidak di dalam bayang-bayang dari seseorang. Anda punya suara sendiri. Anda menyuarakan suara hati Anda sendiri. 200 or 300 thinker. Anda belajar dari banyak sekali guru, 200, 300, membaca banyak sekali buku, 300, 500, ribuan buku. And you become wise, maka engkau akan menjadi bijaksana and develop your own voice. Dan Anda akan dapat menyuarakan suara Anda sendiri. Saya sebagai seorang guru hanya membantu Anda untuk melatih logika. Jadi jangan cloning saya. Anda harus punya suara sendiri. Anda boleh nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Anda boleh mengungkapkan pendapat. Nggak apa-apa. Dalam ranah belajar boleh. Saya bisa menerima banyak sekali masukan karena hipotesis boleh lebih dari satu. Ada satu lagi kata bijak saya suka sekali di sini. The genius of N, the tyranny of or. Genius. Kalau Anda banyak dapat memadukan ilmu-ilmu yang baik, itu Anda jenius. Tapi kalau Anda belajar satu guru bilang itu sesat, bidat, sesat, bidat. Nah, itu tirani. Kalau nggak sama-sama guru A, berarti sesat, bidat. Itu bukan gaya saya. Mungkin ada beberapa pengajar yang gayanya kayak begini. Nggak apa-apa. People can believe what they want to believe. Mereka dapat mencari atau mengambil warnanya sendiri, tapi saya nggak begitu. Kalau ini atau itu tirani. Kalau ini dan itu baru genius, ya. Jadi apa yang saya sampaikan di sini jangan dibenturkan dengan pengajar yang lain. Kalau Anda nggak setuju ya udah buang aja. Tapi nggak usah dibenturin. Karena saya percaya bahwa setiap orang punya suaranya sendiri. Jadi jangan harap saya punya suara yang sama dengan guru A atau guru B. Bahkan mungkin saya bisa sangat berbeda sama sekali. Saya harap Anda bisa memahami ini karena saya ingin Anda dewasa dalam belajar. Kalau Anda copy paste mentah-mentah dari seorang guru, Anda cuma jadi copy paste, jadi cloning. Not good. Anda harus belajar dari banyak sekali guru. Hari ini, tepat setelah Hari Raya Paskah, Bapak Suci Francis Kapundut menghadap ke tahta Bapa. Kita ada di dalam suasana kesedihan sekaligus menyambut kepergiannya dengan sukacita karena beliau masuk di dalam kekekalan. Siapapun di antara kita hidup hanya setarikan nafas saja. Satu saat akan menghadap Tuhan. Jadi untuk apa jahat? Walaupun kita dijahati banyak polemikus agama-agama yang lain. Tetapi saya ingin kita semua mempertahankan iman kita dengan suara yang manis. Karena pada saatnya nanti ada suatu waktu bahwa tidak akan ada lagi agama. Kapan itu? Kapan? Yaitu pada zamannya Mesianik. Pada zamannya Mesianik, semua mulut mengaku, semua lidah mengaku, semua lutut bertelut Yesus Kristus adalah Tuhan. That's it. Ya. Jadi nggak usah dimakan hati kalau ada orang ngata-ngatain begini begitu ya. Prosesnya masih di situ sih, ya. Mereka belum mengerti. Tapi suatu saat mulut mereka akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Ini adalah semangat dari Konsili Vatikan kedua yang dimotori oleh Paus Yohanes Paulus kedua dan kemudian diteruskan oleh Paus Benediktus dan juga diteruskan dengan sangat baik oleh Bapak Suci Francis yang beliau terkenal sangat toleran terhadap agama-agama lain, merangkul bukan memecah-mecah. Itu adalah sesuai dengan semangat dari Konsili Vatikan II. Ut omnes unum sin, supaya mereka semua menjadi satu seperti doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21. Selamat jalan Bapak Suci Francis. Dan itulah bagi kita, Anda belajar penting memahami hermeneutic of suspicion. Setiap guru berkata demikian Anda boleh curiga. Benar nggak sih? Benar nggak sih? Jadi kebenaran itu harus masuk akal saudara. Mungkin hari ini Anda tidak dapat menerima apa yang saya sampaikan. Maka saya tidak akan kecewa jika Anda ada yang nggak setuju dengan apa yang saya sampaikan. Karena proses setiap orang akan berbeda, nggak bisa seragam. Dan pemahaman saya hari ini dengan 5 tahun yang lalu, dengan 10 tahun yang lalu,
dengan 20 tahun yang lalu bisa saja berubah. Karena itulah kita berproses. Proses mengenal Tuhan juga nggak langsung ngerti Tuhan 100% kan? Perlu perjalanan untuk itu. Maka kalau Anda pernah nonton film yang namanya Konklav, Konklav itu pemilihan paus setelah paus sebelumnya meninggal. Ada satu ungkapan yang paling saya suka di dalam film Konklav. Ada ungkapan demikian dari penulis novel ini. Izinkan saya memberitahu Anda suatu dosa yang paling saya takuti daripada dosa lainnya adalah certainty, kepastian. Pokoknya aku yang benar. Kepastian adalah musuh besar persatuan. Certainty adalah musuh bebuyutan toleransi. Bahkan Kristen pun uncertain. Pada akhirnya, iman kita adalah sesuatu yang hidup karena ia berjalan beriringan dengan keraguan. Jika hanya ada certainty, kepastian, dan tidak ada keraguan, maka tidak akan ada misteri. Karena itu nggak perlu iman. Kalau nggak ada misteri, nggak perlu iman. Karena masih banyak misteri, maka kita perlu iman. Bahkan saya memandang seorang agnostik, seorang ateis, mereka sedang berjalan dalam keimanannya yang nggak sama dengan kita. Jadi nggak usah dilaknati. Mungkin satu saat mereka akan berubah pikiran. Apa yang mereka katakan hari ini mungkin tahun depan berubah. Nggak perlu dilaknati. Banyak orang Kristen mulutnya jahat. Suka ngata-ngatain saudaranya sendiri. Sesat, bidat. Nggak kayak gue, bidat. Itu lashon hara. Itu lidah jahat. Anda harus mengerti bahwa tidak semua orang memiliki proses yang sama dengan kita. Mungkin dia masih di dalam kegundahannya. Maka penting bagi kita untuk memahami hermeneutic of suspicion. Pemahaman akan kecurigaan. Dan itu ada benefitnya. Bicara mengenai apologetika. Mungkin ada di antara Anda yang belum lahir, saya sudah jadi apologet. Saya mendirikan situs Sarapan Pagi Biblika tahun 2002, masih nebeng, masih pakai situs gratisan. Nah, kemudian saya mulai menyewa server www.sarapanpagi.org dari tahun 2006 sampai hari ini. Jadi Sarapan Pagi Biblika sejak tahun 2002 sampai hari ini sudah 23 tahun. Dan sebenarnya para apologet ngaku nggak ngaku, ada yang ngaku tapi banyak yang nggak ngaku. Mereka pasti membaca banyak sekali bahan-bahan yang ada di Sarapan Pagi Biblika. Nggak apa-apa, mereka nggak ngaku juga boleh. Mereka mengembangkan sendiri juga bagus. Saya suka di copy. Kenapa? Lebih baik mengcopy daripada ngawur. Lebih baik copy paste daripada ngawur. Maka apapun yang saya tulis dalam konteks apologetika, ada tuduhan kontradiksi inkonsistensi Alkitab, ada tuduhan Alkitab itu palsu, pornografi dalam Alkitab, kebohongan Kristen, Yesus bukan Tuhan, Rasul Paulus rasul palsu, dan ajaran-ajaran yang selalu diserang oleh para polemikus Muslim biasanya. Sebenarnya apa yang dipersoalkan oleh para polemikus Muslim itu sama. Dulu, sekarang, dan selamanya sama. Makanya saya nggak mau lagi jadi apologet karena yang dipersoalkan itu-itu aja. Bosen. Saya ingin orang Kristen mulai berapologetika dengan manis. Dengan mempelajari Alkitab, dengan belajar bahasa asli Alkitab. Nggak perlu gontok-gontokan lagi. Bahkan apapun yang dipersoalkan oleh Donditan, oleh Zuma, oleh apa. Semua sama, nggak berubah. Dulu sekarang yang sama. Siapa lagi? You name it. Sama. Nggak akan ada yang baru. Semua sudah saya record di Sarapan Pagi Biblika. Setelah itu saya meninggalkan kancah apologetika. Saya ingin menjadi guru, saya ingin orang memahami filsafat Ibrani. Saya ingin semua orang-orang Kristen belajar bahasa asli Alkitab, baik itu Ibrani maupun Yunani. Dua-duanya harus dipelajari. Anda harus menguasai betul-betul bahasa asli, karena ada banyak sekali lost in translation. Anda nggak bisa cuman modal Alkitab terjemahan yang sering diketawa-ketawain mereka, karena memang Alkitab itu kalau sudah diterjemahkan, banyak bedanya. Karena ada banyak sekali kata-kata yang nggak bisa diungkapkan dalam bahasa terjemahan. Banyak sekali. Harus dibaca dalam bahasa asli Alkitab. Bahkan para pendeta
yang berkhotbah setiap minggu atau setiap hari, kalau berkhotbah dari Alkitab bahasa terjemahan, yang dimana bahasa terjemahan itu sudah tafsir, maka kalau berkhotbah dengan Alkitab terjemahan berarti dia menafsirkan tafsir. Sorry to say, mohon maaf. Banyak pendeta yang malas, nggak mau belajar bahasa asli. Ah, ngapain? Ngomong gini aja sudah nolak-nolak jadwal. Enakan ngomongin berkat, enakan ngomongin motivasi. Ngapain belajar bahasa asli? Tetapi kalau kita sudah terpanggil sebagai hamba Tuhan, sebagai guru, sebagai pengkhotbah, sebagai pengajar, kita harus punya tanggung jawab moral. Memperlengkapi diri dengan pengetahuan-pengetahuan, dan itu harus setiap hari diasah. Kitab Torah misalnya itu nggak akan habis Anda pelajari sampai Anda mati. Karena ada ungkapan hapokba, veapokba, dekolaba, uba, teheshe. Berputar-putarlah dalam kitab Torah, maka segala urusan ada di dalamnya. Dulu saya nggak percaya ungkapan ini. Tapi hari ini saya percaya. Karena setiap hari, Anda tahu, situs sarapan pagi Biblika saja sudah 23 tahun. Tapi setiap hari saya dapat menemukan hal-hal yang baru dari pembacaan Alkitab bahasa asli. Karena orang-orang Yahudi percaya bahwa Musa itu tidak menerima wahyu dalam kata-kata dan kalimat, tetapi Musa menerima wahyu dalam gugusan huruf. Maka kalau huruf ini sudah ditranslasikan kepada bahasa lain, hurufnya hilang, maknanya hilang. Karena setiap huruf dalam bahasa Ibrani ada simbol-simbolnya. Nah, simbol ini yang hilang kalau membaca Alkitab dalam bahasa terjemahan. Kan banyak tuh pastor-pastor kalau khotbah banyak istilah-istilah Inggris, ngutip King James NIV, pikirnya lebih intelek gitu. Enggak. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia pangkatnya sama. Pangkatnya terjemahan. Orang Kristen harus belajar bahasa asli. Jadi itu sedikit mengenai apa yang menjadi semangat saya untuk menjadi guru. Dan saya sudah menarik diri pensiun dari pekerjaan saya yang harus setiap hari ngantor. Saya sekarang full time untuk mengajar, untuk menulis. Kalau saya nggak mengajar ya saya menulis. Saya nggak peduli dengan jadwal, nggak ada jadwal nggak apa-apa kok. Saya sudah mantap makan tabungan yang walaupun tidak mewah itu cukup buat saya. Saya tahu dengan cara ini saya dipelihara Tuhan dan saya ingin menghabiskan waktu untuk menulis dan untuk membagikan the beauty of the text. Dan semangat itu setiap kali saya bangun tidur, keinginannya cuma menulis. Dan saya ingin Anda punya semangat yang sama dengan saya. Saya usia 50-an, mungkin ada banyak yang lebih muda dari saya. Gunakan waktumu, belajarlah bahasa asli, Anda akan surprise keindahan Alkitab kita di dalam bahasa asli. Nah, itu introduksi sebentar. Roh Kudus, pimpin langkahku. Roh Kudus, jamahlah jiwaku. Bawaku masuk hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Come, Holy Spirit, fall on me. I worship You in spirit and in truth. You are captivating my soul. I love You, Holy Spirit. Sing to the Lord, sing to the Lord, sing